Bagaimana terjadinya penyalahgunaan data pada Facebook? Mendengar kata Facebook sudah tidak asing lagi bagi setiap orang yang menggunakan internet. Facebook menjadi salah satu sosial media yang paling populer dan digemari banyak orang di seluruh dunia. Dari anak-anak, pejabat, bahkan orang tua sekalipun sudah menggunakan Facebook. Dengan Facebook, setiap orang bisa memposting atau membagikan status, cerita, foto, video, acara, dan masih banyak lainnya. Di Facebook juga terdapat fitur message, yang artinya Anda dapat mengirim pesan ke teman, keluarga, dan lainnya seperti Anda mengirim pesan melalui SMS ataupun WhatsApp. Sekitar 1,3 juta pengguna Facebook dilaporkan telah menghabiskan waktu untuk mempublikasikan cerita dan foto mereka, serta berbagi tautan menarik. Bahkan, 27% trafik aktivitas mengunggah dari internet mobile berasal dari aplikasi Facebook. Dengan sistem tersebut, pengguna Facebook di seluruh dunia ternyata menghabiskan rata-rata 40 menit sehari untuk berinteraksi dengan kerabat mereka di media sosial tersebut. Pengguna Facebook di ponsel atau tablet juga memiliki data yang menarik. Rata-rata, mereka mengakses Facebook paling tidak 14 kali setiap hari. Di era sekarang, Facebook menjadi salah satu alat yang sangat membantu kita dengan kesibukan yang ada untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Jika nanti Anda mulai menggunakan Facebook, gunakan dengan hati-hati dan bijak, karena di samping kemudahan yang kita dapat, terdapat risiko besar juga seperti penipuan, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan lain-lainnya. Nah, permasalahan ini juga termasuk ke dalam bagaimana keamanan Facebook tersebut. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya, baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhnya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana. Penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Data pribadi pada Facebook meliputi informasi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat email. Bagian dari fitur keamanan Facebook. Yang pertama itu ada kata sandi. Seperti aplikasi lain yang menggunakan akun untuk dapat mengakses aplikasi. Sebelumnya ketika registrasi kita membuat kata sandi atau kita membuat akun yang dimana kata sandi yang seharusnya sulit ditebak. Pastikan kata sandi terdiri dari setidaknya 6 karakter dan menggunakan kombinasi angka, huruf, dan karakter khusus. 2. Peringatan untuk masuk yang tidak dikenali. Anda dapat memilih mendapatkan peringatan ketika seseorang mencoba masuk dari sebuah komputer, ponsel, atau tablet yang tidak dikenali oleh Anda. Peringatan ini akan memberitahu Anda perangkat mana yang mencoba masuk dan beserta lokasinya. Untuk mendapatkan peringatan masuk yang tidak dikenali, ketuk bulir turun dan ketuk pengaturan akun. Kemudian, klik keamanan dan masuk. Lalu ketuk dapatkan peringatan untuk masuk yang tidak dikenali, guna memilih jenis peringatan yang ingin Anda terima. Bagaimana terjadi penyalahgunaan data pada Facebook? Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangat mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu yang disengaja oleh sang pemilik maupun disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada kasus tahun 2014, telah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan sekitar 50 juta pengguna Facebook dan itu digunakan untuk pemilihan kampanye Donald Trump. Lalu, apa saja data pribadi yang disimpan oleh Facebook? Untuk cara melihat data pribadi bagi pengguna Facebook, klik segitiga terbalik, kemudian pilih pengaturan dan privasi, lalu pilih pengaturan. Setelah masuk, klik informasi Anda, lalu klik akses informasi Anda. Scroll sampai ke bawah, lalu klik unduh informasi Anda. Pada unduhan tersebut, kita akan memilih jenis format yang akan diunduh dalam bentuk HTML dan JSON. Kualitas media tinggi dan rentang tanggal kita memilih sepanjang waktu. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik minta unduhan.
Setelah selesai diunduh, di sini kita bisa melihat ada beragam data apa saja yang sudah dikumpulkan oleh Facebook. Dimulai dari informasi data pribadi, nomor handphone yang pernah kita pakai, email yang sudah terpakai, aktivitas yang disukai, riwayat lokasi, riwayat video yang telah ditonton, aplikasi apa saja yang terhubung dengan akun Facebook, bahkan nomor HP dari teman pun juga disimpan oleh Facebook. Nah, skandal dari penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook dimulai dari aplikasi yang bernama This is Your Digital Life yang dikembangkan oleh seorang peneliti yang bernama Dr. Alexander Kogan yang bukan bagian dari karyawan Facebook. Seperti halnya aplikasi pihak ketiga, aplikasi ini juga menggunakan login Facebook untuk mengaksesnya. Aplikasi seperti ini bukan hanya mengambil data 270 penggunanya, tetapi juga mengambil data dari si teman pengguna tanpa meminta izin. Inilah penyebab penyalahgunaan data 50 juta pengguna Facebook. Data ini digunakan oleh perusahaan yang bernama Cambridge Analytica untuk membantu kampanye Donald Trump agar bisa terpilih. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan data? Saat ini, pengguna tidak perlu susah payah untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan data pada Facebook. Mengapa demikian? Karena saat ini Facebook sendiri telah menyediakan keamanan yang baik bagi penggunanya. Kini, Facebook mengamankan data pengguna dengan melakukan audit secara menyeluruh terhadap aplikasi, dengan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, dan jika mereka menemukan pengembang yang menyalahgunakan informasi personal yang sensitif, maka Facebook akan langsung memblok akun tersebut. Facebook juga melakukan pembatasan data saat login sehingga apabila ada yang menyalahgunakan data dengan melakukan login, maka Facebook akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna asli akun tersebut, kepada pengguna yang terdampak penyalahgunaan data yang telah diakses oleh This is Your Digital Life. Jika pengguna Facebook tidak menggunakan akun mereka mulai 3 bulan terakhir, maka Facebook otomatis akan melakukan proses blokir pada akun tersebut untuk meminimalisir penyalahgunaan akun. Jadi, kini Facebook telah memberikan kemudahan kepada para penggunanya untuk memastikan bahwa keamanan pada akun mereka terjaga.